Mengapa semua orang membutuhkan validasi? Mungkin sebagian dari kita sering mengalaminya ketika kita ditanya validasi oleh orang lain, atau justru kita sendiri yang memang membutuhkan validasi itu. Oke, saya Gilang Putra Perdana. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas tentang mengapa semua orang membutuhkan validasi. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa sih validasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, validasi merujuk pada proses untuk memastikan bahwasanya suatu hal itu bersifat sah dan juga telah teruji kebenarannya. Menurut teori para ahli, validasi yang merupakan proses untuk memastikan bahwasanya data atau hasil itu benar-benar sesuai dengan tujuan pengukurannya sehingga dapat dipercaya. Nah, dari kedua pengertian ini, kita dapat menyimpulkan tentang arti dari validasi, yaitu merupakan proses untuk memastikan bahwasanya data atau suatu hal itu bersifat benar, tepat, dan juga relevan dengan tujuan dari pengambilan data tersebut. Nah, sehingga dari hal ini kita dapat mempercayai bahwasanya suatu hal itu bersifat benar atau di sini dapat dikatakan valid. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih apa arti dari validasi. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita semua membutuhkan validasi? Oke, mungkin kita perlu mengetahui juga bahwasanya sejak kita lahir itu dengan kebutuhan untuk merasa diterima dan juga diakui oleh orang lain. Artinya, kita butuh untuk merasa dihargai dan juga diakui agar kita dapat berkembang dan juga bertumbuh secara emosional. Sebagai contoh, ketika seorang anak kecil mendapatkan pengakuan saat ia menggambar, tentunya ia akan semakin merasa bersemangat untuk terus belajar dan juga mencoba hal baru. Begitupun juga dengan orang dewasa. Pengakuan ini dapat menjadi bahan bakar untuk penyemangatnya. Selain itu, validasi juga dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri kita, sehingga kita lebih yakin dengan apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Oh, pakaian kamu hari ini bagus sekali. Nah, dari adanya pengakuan ini, tentunya kita akan menyukai pakaian yang kita gunakan, karena orang lain juga menyukainya. Dan juga tentunya kita akan lebih merasa percaya diri ketika kita menggunakan pakaian tersebut. Dalam dunia industri, validasi atau pengakuan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dari seseorang. Sebagai seorang pekerja, ketika ia merasa diapresiasi, tentunya ia akan lebih termotivasi lagi untuk bekerja lebih baik. Hal ini dikarenakan ketika ia merasa diapresiasi, ia akan lebih merasa dirinya itu dihargai dan juga penting bagi perusahaan. Namun, hal ini tuh berlaku sebaliknya. Ketika seorang pekerja atas kontribusinya tidak pernah mendapatkan apresiasi dari perusahaan, tentunya ia akan merasa bahwa dirinya itu tidak dibutuhkan di perusahaan, dan bahkan akhirnya ia akan kehilangan semangat bekerjanya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan ataupun bagi orang-orang yang memiliki usaha untuk memahami konsep dari validasi ini. Dan bahkan, kita sebagai seorang pekerja pada perusahaan juga dapat berkontribusi di dalam adanya validasi ini. Dengan cara kita memberikan dukungan, memberikan support, ataupun sekedar semangat kepada rekan-rekan kerja kita. Mungkin dengan adanya dukungan kecil dari kita itu dapat berdampak besar bagi mereka, sehingga mereka dapat membangkitkan kembali semangat bekerjanya. Dan tentunya hal ini akan berdampak baik bagi pekerjaannya, baik secara individu maupun secara tim. Nah, validasi ini ibarat kata dopamin pada otak kita yang bekerja dengan cara memberikan hormon kebahagiaan. Ketika dopamin ini dilepaskan, kita akan merasa puas, kita akan merasa senang, dan juga ada rasa untuk kita terus ingin mengulanginya. Oleh karena itu, terkadang validasi ini terasa seperti nagih. Itu karena secara alami, dari kita terbangun untuk menyukainya. Dan ini sebenarnya bukan karena kita haus akan pujian, tapi memang diri kita dirancang untuk menyukai ketika kita mendapatkan pujian ataupun apresiasi dari orang lain. Di era sekarang ini,
Apalagi pada zaman media sosial, validasi justru bergeser makna. Dari yang awalnya adalah pemahaman dan juga penghargaan yang tulus, validasi sekarang berubah menjadi sekadar pujian demi mendapatkan perhatian. Kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi? Yang pertama, adanya like dan juga followers. Kita belajar bahwa semakin banyak like dan juga komentar positif yang kita dapatkan, kita dianggap sebagai seorang yang bernilai. Oleh karena itu, banyak orang-orang melakukan sesuatu hal demi mendapatkan jumlah like dan juga followers yang banyak. Pada yang kedua, adanya ketergantungan pada validasi eksternal. Biasanya hal ini terjadi pada orang-orang yang memiliki rasa percaya diri yang kurang. Padahal tanpa ia sadari, semakin ia tergantung pada pujian dari orang lain, ia akan semakin kehilangan rasa percaya dirinya. Padahal yang seharusnya rasa percaya diri ini berasal dari dalam dirinya sendiri. Pada yang terakhir, adanya fear of missing out, atau biasanya kita mengartikannya sebagai FOMO. Banyak sekali orang yang ingin terlihat sempurna atau melakukan hal yang viral agar dianggap tidak tertinggal. Sehingga kita melakukan suatu hal itu bukan karena hal tersebut bernilai, melainkan dikarenakan hal tersebut disukai oleh orang lain. Dengan hal ini, kita akan kehilangan tujuan dan kita hanya fokus untuk menyenangkan oleh orang lain. Kita mengetahui bahwa di balik dampak positif dari validasi, tentunya ada dampak negatif di baliknya. Semakin kita membutuhkan validasi dari orang lain, kita akan semakin kehilangan jati diri kita. Sehingga kita hidup atau kita melakukan suatu hal, itu hanya untuk sekedar menyenangkan atau agar disukai oleh orang lain. Bahkan, validasi ini akan menghapus sikap ataupun kebiasaan baik dari diri kita. Sebagai contoh, waktu yang seharusnya kita dapat gunakan untuk belajar, justru kita gunakan untuk pergi bermain, karena ada ajakan dari orang lain. Karena apabila kita menolak ajakannya, kita akan dianggap sebagai orang yang kurang update, atau mungkin orang yang tidak bisa bergaul. Atau uang yang seharusnya kita tabung dan gunakan untuk keperluan kita di masa depan, justru kita gunakan untuk membeli barang-barang yang branded, atau mungkin hal-hal lainnya, agar kita dapat dirasa memiliki nilai di mata orang lain. Nah, semakin kita selalu tergantungan pada validasi ini, kita akan semakin selalu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak menjadi tujuan kita, namun kita melakukannya. Jadi kita mengorbankan hal lain yang seharusnya itu baik untuk diri kita sendiri. Fokus kepada orang lain membuat kita lupa siapa diri kita sendiri, apa yang kita mau, yang membuat kita akan mudah terasa bimbang. Akibatnya, kita akan merasa takut salah, takut tidak disukai oleh orang lain, dan akhirnya kita tidak akan berani mengambil keputusan kita sendiri. Dan apabila kita terbiasa mendapatkan pujian, kemudian kita kehilangan pujian tersebut, kita akan menjadi orang yang tidak lagi bersemangat. Tentunya kita nggak mau kan jadi orang yang seperti itu. Oleh karena itu, berikut adalah cara agar kita tidak selalu bergantung pada validasi orang lain. Yang pertama, itu adalah self-awareness atau kesadaran diri. Kita perlu memahami siapa diri kita, apa nilai yang kita pegang, dan kenapa kita melakukan hal tersebut. Ketika kita sadar atas pilihan kita sendiri, kita tidak akan mudah goyah karena komentar atau ekspektasi dari orang lain. Dan yang kedua, itu adalah latih self-validation atau hargai diri kita sendiri. Belajar memberi pujian pada diri sendiri ketika berhasil, atau memberi pengertian pada diri kita sendiri ketika gagal. Hal ini akan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Sebagai contoh, aku bangga karena aku tetap berusaha meskipun pada akhirnya aku gagal. Mungkin hal ini terlihat sederhana, tapi ini penting agar kita tahu bahwa kita merasa cukup meski kita tidak selalu didengar dan dipuji oleh orang lain. Dan yang terakhir, itulah kurangi perbandingan sosial. Salah satu rasa yang memicu haus akan validasi itu karena kita terlalu sering membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain.
sehingga kita merasa akan selalu kurang ketika melihat orang lain itu ada di atas kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga agar diri kita ini tidak ketergantungan pada validasi. Nah, oke, kita sudah mengetahui kan apa validasi itu dan mengapa semua orang membutuhkan validasi. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hal ini adalah meskipun validasi sebenarnya itu penting, tetapi kita tetap harus bijak dalam memilah mana validasi yang membangun dan mana validasi yang membatasi. Karena hidup yang sehat bukan tentang selalu disukai oleh orang lain, tapi tentang tetap menjadi diri kita sendiri meskipun kita tidak mendapatkan validasi. Validasi itu ibarat kata angin yang mendorong kita maju. Tapi jangan sampai biarkan itu menjadi satu-satunya alasan kenapa kita berjalan. Karena kekuatan yang sejati datang dari dalam saat kita tahu siapa kita dan kenapa kita melangkah. Menurut saya, orang yang keren bukanlah siapa yang paling banyak mendapatkan validasi, tetapi yang tetap berdiri tegak meski tidak ada yang bertepuk tangan. Karena keberanian untuk jadi diri sendiri adalah keberhasilan yang tidak dapat diukur dengan pujian. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi pengingat untuk kita semua bahwa jadi diri sendiri adalah pilihan yang patut dibanggakan. Saya Gilang Perdana, sekian dari saya dan terima kasih.